Salam Efrata Devotion. Setiap orang pernah mengalami luka. Tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada luka yang tersembunyi di dalam hati karena penolakan, pengkhianatan, kegagalan, kehilangan orang yang dikasihi, atau kata-kata yang menyakitkan dari orang lain. Seringkali kita berusaha terlihat baik-baik saja. Kita tersenyum di depan orang lain, tetap bekerja, tetap melayani, tetapi dalam hati masih ada rasa sakit yang belum sembuh. Mazmur 147 ayat 3 berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah tidak hanya peduli pada kebutuhan rohani kita, tapi juga pada luka-luka yang ada dalam hati kita. Ketika seseorang terluka secara fisik, ia membutuhkan perawatan. Dengan demikian, juga ketika hati kita terluka, Tuhan tidak mengabaikan rasa sakit kita. Dia melihat setiap air mata yang mungkin tidak pernah dilihat orang lain. Dia mengetahui setiap kekecewaan, setiap penolakan, dan setiap pergumulan yang kita simpan rapat-rapat. Yang menarik, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan membalut luka-luka itu. Membalut adalah sebuah proses ya. Artinya penyembuhan luka batin seringkali tidak terjadi secara instan. Tuhan bekerja sedikit demi sedikit memulihkan hati kita. Namun ada satu hal yang perlu kita lakukan, membawa luka itu kepada Tuhan. Banyak orang memilih menyimpan luka, memendam kepahitan, atau menutupinya dengan kesibukan. Akibatnya luka itu tetap ada dan bahkan memengaruhi hubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama. Ada seorang wanita yang bertahun-tahun hidup dengan luka batin karena ditolak oleh ayahnya sejak kecil. Ia tumbuh dengan perasaan tidak berharga dan selalu berusaha mendapatkan penerimaan dari orang lain. Ketika dipuji, ia merasa senang. Ketika dikritik sedikit saja, hatinya langsung hancur. Luka itu terus dibawanya hingga dewasa. Bahkan setelah menjadi orang percaya, ia masih sering merasa Tuhan pun mungkin kecewa terhadap dirinya. Suatu hari dalam doa pribadinya, ia mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Untuk pertama kalinya ia mengakui rasa sakit yang selama ini disembunyikan. Ia berkata, Tuhan, aku lelah hidup dengan luka ini. Aku menyerahkannya kepadamu. Sejak saat itu hidupnya tidak langsung berubah dalam semalam. Namun setiap hari ia belajar datang kepada Yesus, membaca firman Tuhan, berdoa dan mengampuni orang yang telah melukai dirinya. Sedikit demi sedikit Tuhan memulihkan hatinya. Yang dahulu dipenuhi kepahitan mulai berubah menjadi pengampunan. Yang dulu merasa tidak berharga mulai memahami bahwa dirinya dikasihi oleh Allah. Yang dulu terus mencari validasi manusia mulai menemukan identitasnya sebagai anak Tuhan. Beberapa tahun kemudian ia bahkan dapat bersaksi dan menolong orang lain yang mengalami luka yang sama. Luka yang dulu pernah menghancurkan hidupnya justru dipakai Tuhan menjadi sarana pelayanan dan berkat bagi banyak orang. Hari ini Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya apa adanya. Tidak perlu berpura-pura kuat, tidak perlu menyembunyikan rasa sakit. Terbuka dan akui saja dengan jujur kepada Tuhan di dalam doamu. Serahkan setiap luka, setiap kekecewaan, dan setiap kepahitan kepadanya. Yesus sendiri mengerti penderitaan manusia. Dia pernah ditolak, dikhianati, difitnah, dan disalibkan. Karena itu dia memahami apa yang kita rasakan. Dia bukan hanya juru selamat yang mengampuni dosa, tapi juga Tuhan yang sanggup memulihkan hati yang terluka. Jika hari ini ada luka yang masih membebani hati saudara, percayalah bahwa Tuhan belum selesai bekerja. Dia sanggup mengganti kepahitan dengan damai sejahtera, mengganti luka dengan pemulihan, dan mengganti air mata dengan pengharapan baru. Mari kita membuka hati kita kepadanya dan izinkan Tuhan melakukan pekerjaan penyembuhan yang hanya Dia yang dapat lakukan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih bagi kami saat ini yang mengalami sakit hati, luka batin, mengalami kepahitan, kekecewaan, kebencian. Tuhan, kami datang mengakuinya di hadapan Tuhan. Oh Bapa, aku mau menerima kasih dari Tuhan. Demikian juga saudara-saudaraku yang menyaksikan Efrata Devotion ini, mereka yang mengakui juga di hadapan Tuhan. Pulihkan hati mereka, balut luka-luka mereka Bapa yang baik. Tuhan, pulihkan sehingga kami semua bisa mengampuni, kami bisa mengasihi. Karena Tuhan Yesus telah membalut luka-luka kami dengan kasih-Mu yang besar. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.